Sutra teratai yang menakjubkan. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan kota gaib. Sinfasiang, Selasa, 13 Februari 2024. Kebanyakan orang pernah mendengar atau bahkan pernah ikut serta dalam lari maraton. Dalam olahraga lari jarak jauh 42 km ini, kesabaran dan ketekunan sangat diperlukan. Akan tetapi, masih ada satu hal yang sangat penting, yakni penyesuaian dari daya tahan tubuh. Sesungguhnya hal yang sama juga berlaku ketika kita melatih diri dalam jalan bodhisattva. Disebut jalan kebudaan adalah luas tak terbatas. Bagaimana dalam berbagai ujian terhadap tubuh maupun batin, proses penempaan terhadap batin masih bisa mempertahankan kegembiraan dan sukacita, tanpa hentinya mengingatkan diri dan menyemangati diri untuk terus maju. Maka dalam Sutra Teratai ada sebuah perumpamaan yang terkenal, yaitu perumpamaan kota gaib. Ceramah Master 28 Desember 2018, pemberkahan akhir tahun Kaohsiung. Kota gaib, sungguh tidak mudah melewati banyak jalan yang berbahaya, melewati jalan yang kekeringan, dataran tinggi, menggali sumur untuk membasahi kehidupan yang ada di bumi. Semua ini sudah pernah kita kerjakan. Saat sedang melakukannya secara nyata, untuk membuktikan apa yang Master sampaikan kepada kalian, bergabung di Ceci selamanya tidak akan pernah menyesal. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan kota gaib. Perumpamaan keempat dari 7 perumpamaan yang ada dalam Sutra Teratai, perumpamaan kota gaib, ada di bab ke-7 di bagian akhir dari bab perumpamaan kota gaib. Bab ini adalah Buddha sedang mendeskripsikan kepada para makhluk tentang awal menjalin jodoh di masa lalu dengan Buddha Mahabhisna Janabibu dan 16 putra raja. Di era kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya, bahwa setiap orang sudah pernah mendengarkan Sutra Teratai, Dharma yang demikian menakjubkan. Akan tetapi, malah sudah melupakannya. Seperti yang saat itu menjadi murid Buddha Sakyamuni, melalui bimbingan secara sabar dan sistematis bertahun-tahun dari Buddha, di saat terakhir menjelang Buddha akan memasuki kemoksaan, kembali mendengarkan secara berkesinambungan Dharma Sutra Teratai yang menakjubkan. Dari batin yang sempit dan kecil diperbesar, hingga bisa merangkul seluruh alam semesta. Bertekad dari serawaka kendaraan kecil, dikembangkan menjadi jalan kebudaan dari kendaraan besar, di mana Buddha mengemukakan perumpamaan kota gaib untuk maju selangkah, membabarkan dengan jelas prinsip kebenaran ini. Apa yang disampaikan oleh perumpamaan kota gaib? 16 putra raja di era Buddha Mahabhisna Janabibu, kemudian satu persatu menjadi Buddha, menempati seluruh 10 penjuru negeri Buddha, seperti Buddha Amitabha dari surga barat, dan Buddha Sakyamuni dari dunia saha kita. Itu adalah termasuk salah satunya. Pengajaran Dharma yang mereka sebarkan selalu dalam satu kendaraan Buddha. Namun, sifat batin dari para makhluk yang ada di dunia saha relatif lemah dan sempit. Itulah sebabnya mengapa Sang Bhagawan Sakyamuni membabarkan ajaran metode terampil kendaraan kecil. Untuk menjelaskan kesungguhan hati ini, Sang Buddha memberikan sebuah contoh untuk menjelaskan. Umpama sekelompok orang yang akan berburu permata. Dalam perjalanan menghadapi banyak bahaya dan kesulitan, semua orang takut dan lelah.
sangat ingin menyerah. Guru pembimbing sebagai ketua kelompok merasa dengan tidak mudah sudah mencapai lebih dari setengah perjalanan. Sangat disayangkan jika mundur, kemudian menyulapnya menjadi sebuah kota, agar semua orang bisa masuk untuk beristirahat. Menunggu semua orang sudah kembali bersemangat, baru mengumumkan ini bukanlah kota yang nyata. Dan gudang permata sudah tidak jauh lagi. Semua orang harus kembali mulai melanjutkan perjalanan lagi. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo Guang, Profesor Kuo Chao Sun. Karena untuk hal mencapai kebudayaan ini adalah proses daya upaya keras yang sangat panjang, orang yang biasa-biasa itu sebenarnya tekad dan semangatnya tidak begitu kuat. Misalkan, kita sekarang mendengar bahwa untuk mencapai kebudayaan harus 3 asamkaya kalpa besar. Kita sudah langsung pusing. Kita dalam kehidupan ini saja sudah tidak sanggup menjalani. Masih harus 3 asamkaya kalpa besar. Jadi Sang Buddha mengatakan, karena itu saya mendirikan beberapa kota gaib, seperti sebuah fata morgana. Tapi kamu boleh beristirahat sebentar di dalamnya. Ini sangat mirip dengan kita sedang mendaki gunung, atau katakan sedang maraton. Kamu pasti harus ada beberapa titik peristirahatan. Jika tidak ada titik-titik itu, kamu tentu tidak sanggup untuk bertahan. Dekan Institut Agama dan Kemanusiaan Universitas Ceci, Profesor Ken Lin. Ini di perumpamaan yang mengatakan tiada 2 dan tiada 3, hanya ada 1 kendaraan Buddha. Seperti kamu merasa telah mendapatkan pembebasan. Kamu sudah mencapai tingkat arahat dalam ajaran Buddha. Ini hanya untuk beristirahat sebentar bersama kamu, menenangkan sementara, mengistirahatkan kaki sementara. Pada kenyataannya dia belum mencapai tempat tujuan. Pada akhirnya kamu masih harus lanjut melangkah maju ke depan. Pesan yang hendak disampaikan di sini adalah mengatakan, ajaran Buddha tidak ada yang disebut srawaka. Keberadaan arahat yang terbebaskan seperti ini hanya ada pencapaian kebudayaan, menjadikan mencapai kebudayaan sebagai tujuan akhir. Ini telah dipastikan. Konotasi paling inti dalam sutra ini, dia melalui konsep kota gaib seperti ini untuk menjelaskan tentang makna dan prinsip dari 1 kendaraan Buddha ini adalah perumpamaan keempat. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo Guang, Profesor Kuo Chao Sun. Kamu harus paham bahwa pencapaianmu dibandingkan dengan target dari tujuan akhir, apakah hanya sementara saja? Bila iya, maka selamanya jangan sampai merasa puas dengan diri sendiri, atau merasa puas akan pencapaian diri. Seperti misalkan berbuat kebajikan, lalu dia sendiri merasa sudah amat baik. Dia merasa dirinya telah sangat kuat dalam pelatihan diri. Namun bila demikian, maka dikatakan dia telah memberi batasan kepada diri sendiri. Merasa bahwa setelah bersusah payah demikian lama, saya akhirnya memperoleh sedikit pengakuan, sehingga saya mempunyai tenaga untuk lanjut giat berusaha. Perlu diingat bahwa untuk lanjut giat berusaha bukanlah berhenti pada tahap tersebut, di mana diri sendiri merasa bagus maka sudah cukup. Ceramah Master. Dalam menapaki jalan Bodhisattva ini merupakan suatu perjalanan tanpa jalan untuk kembali. Kita mesti maju terus ke depan. Jangan sampai kembali lagi menjadi makhluk awam yang hanya memberi manfaat bagi diri sendiri.
Jangan, kita telah menempuh perjalanan yang demikian jauh. Semua persoalan adalah kondisi luar. Hendak menyampaikan kepada kalian agar tidak mundur dari tekad untuk mencapai pencerahan. Jangan sampai mundur dari niat mencapai pencerahan. Tidak peduli menghadapi apapun, apakah di dalam kesulitan seperti apapun, kita tetap saja harus kokoh mempertahankan sekuat tenaga. Saya sering mengatakan pada diri sendiri, saya tidak mau melihat kota gaib, karena sungguh sulit memperoleh tubuh manusia. Sulit untuk bisa mendengarkan dharma, sulit untuk bisa menapaki jalan bodhisattva. Saya sudah barang tentu akan dengan satu helaan nafas berlari, dan pasti menapakinya hingga tujuan akhir. Saya tidak butuh kota gaib. Saya ingin pergi ke kondisi yang nyata dan sejati. Setiap kali membahas tentang perumpamaan kota gaib, Master mengungkapkan tekadnya, ingin langsung menuju ke tujuan, tidak pernah ingin berhenti di tengah perjalanan. Berdasarkan tekad yang demikian kuat pada tahun 1966 saat Master mendirikan Ceci, ketika kasus secara resmi diajukan, Master menuliskan visi dan misi pekerjaannya. Telah lengkap mencakup 4 misi utama. Selama lebih dari 50 tahun, masih terus dilaksanakan dan digerakkan. Sampai saat ini masih terus berkembang tanpa berhenti. Perumpamaan kota gaib dari dunia Ceci. Sebagai guru pembimbing para makhluk, Master juga sangat jelas. Niat pikiran dan ketekunan setiap orang harus mulai dipandu dari tujuan jangka pendek yang berada di hadapan kita. Jadi langkah paling awal Ceci adalah meminta semua orang menyisihkan uang 50 sen setiap hari untuk menyelamatkan dan membantu orang miskin dan sakit. Seperti demikian, perbuatan bajik yang begitu kecil, benar-benar tidak ada orang yang tak bisa melakukannya. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharma Dram, Master Hui Min. Jadi, di sini juga menjelaskan, sebenarnya kita terhadap proses pelatihan, kita harus mengetahui cara mengembangbiakkan secara bertahap, yaitu menjaga semangat dan menghimpun kekuatan, dan kemudian berangkat lagi. Ini sebenarnya adalah sebuah irama. Jika kita bisa menguasai irama ini, maka kemungkinan kita untuk berjalan jauh sekali. Jika kita ingin menyelesaikan perjalanan ini sekaligus, itu akan sangat melelahkan. Pengusaha ini juga demikian. Saya ingin menyelesaikan perjalanan ini sekaligus. Kenapa masih belum sampai tujuan? Itu sangat melelahkan dan tidak ingin melanjutkan perjalanan lagi. Oleh karena itu, untuk tujuan yang lebih besar, kita perlu menyesuaikan gerakan iramanya, atau bergerak dan berhentinya irama tersebut, atau irama yang bertahap. Kita mungkin dapat menyelesaikannya. Ada kemungkinan untuk mencapai tujuan besar berjangka panjang. Ceramah Master 21 Mei 2011, Pertemuan Pagi Relawan. Ketika Sang Buddha tercerahkan, membabarkan Dharma di hadapan para dewa dan naga dari 8 penjuru, ibarat bebek yang mendengar suara guntur, tidak mengerti, harus mulai dari makhluk awam, hingga sampai pada orang tercerahkan di alam semesta, seperti dunia awatamsaka. Tidaklah mudah, perjalanan yang panjang, para makhluk akan mengeluh letih. Pada saat ini, kita harus bagaimana? Maka Sang Buddha harus mendirikan sebuah kota gaib, sehingga beliau kemudian memulai pintu ajaran metode terampil, mulai dari Taman Rusa Isipatapana kepada 5 orang biksu, membabarkan 4 kebenaran mulia, mulai dari Sutra Agama, kemudian Sutra Waipulya,
Sutra Prajna Paramita. Ini adalah bab perumpamaan kota gaib. Seperti halnya pada awal ketika sudah stabil di bidang misi amal, saya hendak mulai mendirikan rumah sakit. Karena hal yang paling menderita di kehidupan manusia adalah sakit. Merawat orang sakit adalah ladang berkah terbesar, sehingga kita ingin mendirikan rumah sakit. Saat itu, semua orang berkata bahwa tindakan ini sangatlah bagus. Relawan Ceci mulai menyongsong maju ke depan. Tujuannya yaitu mendirikan rumah sakit. Setelah peletakan batu pertama, semua orang harus lebih giat lagi. Sudah hampir selesai dibangun, semua orang harus berusaha lebih keras lagi. Lihatlah, sudah hampir selesai dibangun. Saya mulai menyampaikan lagi pada semua orang. Ini hanyalah salah satu misi dari 4 misi utama Ceci. Harus lebih banyak lagi merekrut bodhisatwa dunia. Semua orang harus bergerak lagi ke depan. Harus melatih para dokter dan perawat. Kita harus mengajarkan dan melatih berbagai macam orang berbakat yang dibutuhkan masyarakat. Ini adalah universitas kita. Jadi ini adalah kota gaib lainnya. Selanjutnya, saya mengharapkan agar budaya humanis secara nyata dapat segera dibangun. Maka kota gaib demi kota gaib, semuanya adalah agar jiwa kebijaksanaan setiap orang dapat bertumbuh. Jika sifat kebudayaan semua orang dapat dibangkitkan, maka silsilah ajaran Cingse adalah giat mempraktikkan jalan pencerahan. Kita tidak boleh berhenti untuk istirahat. Kita harus terus maju ke depan. Walaupun sudah melewati beberapa kota gaib, kita harus terus maju sampai mencapai tingkatan Sang Buddha. Sebagai yang maha sadar di seluruh alam semesta, harus sampai pada tingkatan di mana dapat mendengar suara yang sering datang dari seluruh dunia tentang bencana, tentang rintihan langit dan bumi, adalah kewajiban kita untuk memikulnya. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharmadram, Master Hui Min. Perumpamaan kota gaib. Sebenarnya bagi saya pribadi ini sebagai peringatan bagi saya dalam sebuah kondisi di mana ketika kita ingin merealisasikan sebuah tujuan yang besar dan berjangka panjang, kita perlu melaksanakannya secara bertahap. Ketika setiap orang, kebutuhan para makhluk yang beraneka ragam harus dihadapi dengan kesabaran. Ini bukanlah satu langkah langsung berhasil. Jika kita membagi tahapan dan maju langkah demi langkah, akhirnya akan tercapai juga. Setiap langkah yang dicapai merupakan fondasi bagi langkah berikutnya. Setiap langkah mungkin merupakan fondasi bagi langkah berikutnya. Tujuan-tujuan kecil yang terakumulasi merupakan pencapaian tujuan yang besar, sehingga kebajikan yang kecil akan berubah menjadi kebajikan yang besar. Ceramah Master 20 April 1999, Pertemuan Komite Wilayah Tengah. Singkat kata, Master tanpa hentinya terus membangun dan merancang, karena kondisi kebudayaan belum tercapai dan masih harus bergerak maju ke depan. Jika saya berhenti dan hanya sampai di sini saja, saya pikir semua orang sudah akan ongkang-ongkang kaki dan berkata, "Sudahlah, saya tidak perlu lakukan pekerjaan lagi." Jika tidak melakukan, bagaimana dengan para makhluk yang hendak dibimbing? Apakah jalan bodhisatwa kita sudah selesai? Belum selesai, jadi kita harus terus giat melanjutkan. Tujuan saya adalah ingin menyucikan hati manusia, mengajak para budiman di seluruh dunia untuk menggarap ladang berkah. Jutaan teratai bermekaran di dalam hati yang menciptakan dunia Ceci. Saya berharap di hati setiap orang ada sepetak lahan berkah.
Saya berharap orang-orang bisa menjadi sekuntum teratai yang sangat murni di dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Jadi saya rela mengumpulkan uang $50 NTD, $100 NTD. Semua orang berdana dan dikumpul bersama. Rumah sakit ini adalah milik mereka yang berdana. $50 NTD, $100 NTD sesuai kemampuan masing-masing. Asalkan Anda mengambil segenggam pasir dan meletakkannya, rumah sakit ini memiliki pasir Anda. Asalkan Anda menjatuhkan setetes air ke laut, di laut ada setetes air Anda. Air yang tidak pernah kering. Tetesan-tetesan air akan mengalir ke lautan berkah ceci. Peringatan dan dorongan semangat dari perumpamaan kota gaib. 7 perumpamaan di dalam Sutra Teratai. Setiap perumpamaan adalah berdasarkan bagian tertentu. Dari pahala kebajikan Buddha dan Bodhisattva yang dipakai untuk menghadapi dan memecahkan masalah tertentu dari semua makhluk hidup. Seperti bab perumpamaan rumah terbakar, para makhluk bagaikan anak kecil yang kurang pengetahuan dan tidak berpandangan jauh ke depan. Para Buddha dan Bodhisattva dengan pandangan jauh ke depan, serta keterampilannya datang menolong dan menyelamatkan. Juga seperti bab perumpamaan anak yang malang, para makhluk termasuk di dalamnya Sravaka dan Prateka Buddha, bekal dari berkah dan kebijaksanaan, sangat berkekurangan. Juga tidak memiliki keyakinan diri untuk mencari jalan kebudaan. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya. Juga dapat dengan kebijaksanaan yang praktis dan menakjubkan, perlahan-lahan membimbing, memperluas kapasitas pikiran para makhluk. Adapun bab perumpamaan tanaman obat, akar kapasitas para makhluk ibarat bunga, rumput, dan pohon dalam ukuran berbeda, mampu menyerap nutrisi dan air masing-masing tidak sama. Buddha dan Bodhisattva ibarat awan dan hujan di antara langit dan bumi. Hujan yang meluas, membasahi secara setara. Dalam bab perumpamaan kota gaib, para makhluk diperumpamakan sebagai mereka yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk mencari gudang mestika. Namun sesungguhnya para pedagang kurang akan ketekunan dan keberanian. Sangat mudah berpikir untuk menyerah, karena perjalanan yang jauh dan menemui berbagai rintangan. Buddha dan Bodhisattva sebagai guru pembimbing untuk memimpin kelompok bagaikan seekor kuda tua yang cerdas dan tahu jalan, mengetahui semua orang sangat lelah. Akan muncul kemalasan, lalu mengubah dengan memunculkan sebuah kota, membiarkan semua orang untuk masuk dan beristirahat, menunggu hingga energi dan semangat pulih kembali, membangunkan lagi semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Sravaka, Prateka Buddha dan para praktisi lainnya juga demikian, mengakui diri mereka telah mencapai kebahagiaan sejati nirwana. Tidak menyadari bahwa karena Sang Buddha memahami banyak orang tidak membangkitkan tekad dan kekuatan ikrar untuk mencapai kebudaan, sehingga dengan metode terampil untuk menyesuaikan kapasitas, membimbing mereka dengan ajaran kendaraan kecil. Sekarang ini kapasitas dan kondisi pendukung telah matang. Juga seharusnya adalah waktu yang tepat untuk mulai meneruskan perjalanan mencari jalan kebudaan. Rektor Institut Seni dan Budaya Agama Buddha, Cue Feng, Master Kuan Yin. Karena jika membahas para arahat, mereka lebih mementingkan diri sendiri, sehingga mereka tidak menjalin jodoh baik secara luas.
Mereka hanya terbebaskan akan samsara bagi dirinya sendiri. Mereka tidak ada memberi manfaat besar bagi para makhluk untuk mencapai kebudaan. Kita harus belajar dari Buddha, yakni harus menapaki jalan bodhisattva dengan menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan, dengan menggunakan atribut sejati dari segala fenomena dharma yang telah terrealisasi. Kualitas nirwana tersebut untuk memperluas kuantitas hingga tuntas akan alam semesta, kemudian mencapai kebudaan. Maka dengan mencapai kebudaan, baru bisa dikatakan pembebasan yang terunggul. Orang yang maha tercerahkan, sedangkan arahat hanya mencapai pembebasan kecil saja. Ini adalah perbedaan yang sangat besar antara Buddha dengan para murid Buddha. Akan tetapi bagi kita yang buah pencapaian rendah tidak mengerti kondisi mereka yang memiliki buah pencapaian tinggi. Seperti ketika kita masih di kelas sekolah dasar, kita tidak akan mengerti apa yang dipelajari anak sekolah menengah dan mahasiswa. Tetapi bagi seorang mahasiswa, melihat anak sekolah menengah dan anak SD, maka akan terlihat sangat jelas. Yang terpenting dari jalan bodhisattva adalah mencapai kebudaan. Ini adalah saat master awal mendirikan Ceci sampai hari ini, senantiasa memimpin semua orang arah tujuan yang tidak berubah. Oleh karena itu, harapan master terhadap insan Ceci juga bukan hanya membiarkan semua orang beristirahat dengan sukacita dari satu demi satu kota gaib. Sebaliknya memberi semangat kepada setiap bodhisattva dunia. Harus bisa belajar menjadi guru pembimbing yang membawa jalan. Karena guru pembimbing adalah orang yang berpengalaman. Terlebih lagi adalah dewa penolong bagi orang yang menderita. Ceramah Master 26 Desember 2016, Pemberkahan Akhir Tahun Taoyuan. Di bab kota gaib, guru pembimbing yang membawa orang, proses tersebut melewati banyak jalan yang berbahaya. Karena dia sudah pernah melewati, jadi mengetahuinya. Dia bisa mengingatkan orang, kamu harus berhati-hati, kamu harus bersungguh hati. Orang yang pernah melalui jalan ini, dia telah mempunyai kebijaksanaan. Dia menggunakan kota gaib untuk menghapus rasa lelah mereka. Baru bisa membuat pikiran mereka tidak menyimpang dari jalan ini. Ini adalah kebijaksanaan dari Buddha. Dia menggunakan cara demikian membimbing kita. Kita sekarang harus sangat bersungguh hati dengan ketulusan memahami batin Buddha. Ini harus belajar dari Buddha. Dengan mempelajari ajaran dari Buddha, mempelajari Dharma dari Buddha, menggunakan kebijaksanaanmu untuk mempelajari Buddha Dharma yang pernah dilalui, jalinan jodoh yang pernah dilalui, begitu berganti wujud sesudah memperbaharui, dia balik kembali dan membimbing lagi. Pasti bisa membimbing jumlah yang tak terhingga. Dan juga karena setiap orang adalah orang yang pernah melalui, ini adalah punya jodoh pada kehidupannya. Ada dewa penolong, sehingga dewa penolong harus lebih banyak, bodhisattva dunia harus lebih banyak. Orang yang dapat ditolong akan lebih banyak kesempatannya. Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Guang, Profesor Ko Chao-sun. Hal mencapai kebudaan ini mencakup semua tanah Buddha yang didirikan. Tanah Buddha adalah kamu melihat apakah itu tanah suci Sukawati atau tanah suci lapis lazuli. Maksudnya bukan hanya satu orang yang mencapai kebudaan,
Dia harus membawa serta orang yang telah menerima bimbingannya, semuanya dapat disucikan. Setelah para makhluk tersucikan, tanah ini akan menjadi murni dan jernih. Jadi tidak dikatakan bahwa dia hanya pandangan seorang diri yang melatih diri, namun termasuk pemikiran untuk menyucikan seluruh dunia. Ceramah Master 11 Maret 2019, Pertemuan Pagi Relawan. Walaupun kita telah melalui jerih payah setahap demi setahap, sudah merasakan saya lelah. Ini adalah jiwa kebijaksanaan telah layu, sehingga guru pembimbing akan mengatakan sudah tidak jauh lagi. Ini adalah memberi semangat supaya tidak layu. Walaupun kamu sudah berusia lanjut, batin pencerahan masih tidak mundur. Masih harus menggenggam waktu. Ketemu orang tidak lupa akan ceci. Asalkan kamu menceritakan ceci kepadanya, ini adalah mendampinginya. Kita berjalan di depan, dia mengikuti dari belakang. Kita masih harus membalikkan kepala untuk menyapanya. Mari melangkah agak cepat sedikit. Mari arah tujuan harus berhati-hati. Jika orang yang kita pandu telah menyimpang ataupun bermalas-malasan, orang yang memandu berhenti. Orang yang belajar juga akan berhenti. Oleh sebab itu, para bodhisatwa, setiap orang adalah guru pembimbing di kehidupan. Saya datang untuk membimbing semua orang. Kalian, para bodhisatwa, membimbing orang yang masih belum mendekati. Setelah dibimbing, harus menghargai mereka. Jalinan jodoh ini jangan dibiarkan terputus, sehingga masih harus saling terus mengingatkan. Kita harus menekuni, harus giat. Yang memandu di depan arah tujuan harus benar. Harus terus-menerus selangkah demi selangkah maju ke depan.